Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3, bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai dengan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar menemukan informasi teks. Nah, anak-anak, informasi sebuah bacaan dapat ditemukan dengan cara membuat pertanyaan ya. Kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya. Nah, yang pertama ada kata tanya apa, menanyakan informasi berupa benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya siapa, menanyakan orang atau pelaku. Ketiga, kapan, menanyakan waktu kejadian terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana, menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa yang terjadi. Yang kelima, mengapa, menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Nah, yang keenam, bagaimana, menanyakan keadaan atau caranya, ya. Nah, keberagaman wujud benda di lingkungan sekitar. Ini contoh teksnya ya. Ika dan Bayu sedang berada di halaman rumah. Ika mengambil air dengan gayung untuk menyiram tanaman. Adapun Bayu sedang bermain bola. Air termasuk benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri, bentuknya berubah menyerupai wadahnya. Gayung termasuk benda padat ya anak-anak. Nah, ciri-ciri benda padat yaitu memiliki berat dan bentuk yang tetap. Bola yang digunakan itu berisi udara anak-anak. Nah, udara ini termasuk benda gas. Bentuk dan volume benda gas menyerupai wadahnya, sama seperti air ya ciri-cirinya. Oke, selanjutnya ada teks lomba menggambar. Lani mewakili sekolahnya mengikuti lomba menggambar. Lani menggunakan berbagai benda seperti kertas, pensil, penghapus, penggaris, dan krayon. Lani menggambar dengan penuh semangat. Lani menyelesaikan gambarnya tepat waktu. Panitia mengumumkan bahwa terdapat 3 pemenang. Nah, Lani meraih juara ketiga. Lani pun merasa senang. Nah, anak dari teks lomba menggambar tadi ada kata-kata yang kita tulis maknanya ya. Silahkan kalian tulis ya makna-makna kata yang dari teks tersebut. Ini ada lomba, juara, panitia, pemenang, dan krayon. Silahkan ditulis ya. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Nah, kita akan belajar pembagian sebagai pengurangan berulang. Contoh soalnya, ada sebanyak 6 kelereng dimasukkan ke dalam 2 kantong. Pertanyaannya, berapa banyak kelereng dalam 1 kantong? Nah, seperti ini ya anak-anak. Kita kelompokkan dulu bendanya. Tadi kan ada 6 kelereng, ya kan? Nah, dibagi menjadi 2 kantong sama banyak atau 2 kelompok sama banyak. Nah, ya. 6 dibagi 2. Nah, di dalam kantong masing-masing ada 3 kelereng. Jadi, kita tuliskan hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, 6 kelereng yang dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak sama dengan isinya 3 kelereng. Seperti itu. Selanjutnya, pengulangan berulangnya. Nih, cara pengurangan berulangnya. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Nih, kurangkan 6 dengan 2 hingga memperoleh angka 0 anak-anak. Nih ya, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, sudah ya sampai situ. Karena sudah 0, jadi tidak bisa dikurangi 2 lagi. Nah, anak-anak, jadi pengurangan ini ada 3 kali pengurangan ya. Nah, jadi hasil dari 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Lanjut. Contoh selanjutnya, Adi memiliki 16 kelereng. Ia ingin memberikan semua kelerengnya kepada Saipul dan Arif. Setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak. Nah, berapa kelereng yang diterima Saipul dan Arif?
Kita jawab 16 dibagi 2 ya anak-anak. Nah, kurangkan 16 dengan 2 hingga memperoleh angka 0, sama seperti tadi. Coba ya, 16 dikurangi 2 sama dengan 14. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Terus ya, sampai 0. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, berhenti berarti ya, karena sudah sampai 0 pengurangannya. Coba kita hitung. Nah, di sini pengurangannya ada 8 kali anak-anak. Jadi, hasil dari 16 dibagi 2 sama dengan 8. Mudah ya? Nah, silahkan kalian kerjakan ini soal matematika Ayo Berlatih yang halaman 95 dan halaman 98. Sudah Ibu tulis caranya ya. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, anak-anak, ada tata tertib berpakaian di sekolah. Nah, setiap siswa harus menaati tata tertib berpakaian di sekolah ya, menggunakan seragam yang bersih, sopan, rapi, dan sesuai jadwal. Nah, ini aturan di sekolah biasa ya, bukan sekolah Islam kayak kita. Nih, katanya bagi anak perempuan memakai rok sampai bawah lutut. Nah, kalau kita pakai rok panjang ya, laki-laki juga pakai celana panjang. Kemudian baju dimasukkan ke dalam rok atau ke dalam celana. Kemudian kita menggunakan ikat pinggang, harus pakai kaos kaki putih dan bersepatu hitam, itu juga sama ya, aturannya sama kita. Kemudian rambut disisir dengan rapi. Kalau kita karena anak perempuannya menggunakan kerudung ya, jadi kita menggunakan kerudung ya, beda. Kemudian rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi telinga, ini sama. Nah, anak-anak, tata tertib di sekolah tidak boleh dilanggar ya. Jika dilanggar, siswa akan mendapatkan hukuman dari guru. Nah, menaati tata tertib akan menjadikan siswa lebih disiplin. Seperti itu ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita akan merasakan bagaimana menaati tata tertib berpakaian di sekolah ya. Merasakan pakai seragam tiap hari ya, harus masuk sekolah sesuai jadwal pakai seragamnya ya. Kita akan belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, kita akan menggambar atau membuat gambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi ya anak-anak. Nah, imajinasi ini adalah sesuatu yang dibuat sesuai apa yang dipikirkan, apa yang kita pikirkan, ditumpahkan atau dibuat gambarnya yang kita pikirkan. Nah, anak-anak, alat dan bahan yang digunakannya yaitu kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, warna seperti krayon, spidol warna, dan cat air ya. Nah, Ibu ingatkan kembali, sebelum menggambar kita perlu membuat sketsa gambar agar hasil gambar terlihat rapi. Kemudian sketsa itu merupakan rancangan gambar berupa garis, lurus, lengkung, gelombang, zigzag, dan spiral. Nah, kemudian pertebal sketsa gambar kalian. Selanjutnya, supaya gambar terlihat bagus, kita dapat menambahkan warna ya. Nah, cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif, ini caranya pensil. Caranya goreskan ujung pensil. Nah, semakin kalian tangannya dekat dengan mata pensil, garis akan semakin hitam anak-anak. Kemudian penghapus. Caranya menggosok garisan yang akan dihilangkan atau menggosok garis pensil yang akan kalian hilangkan. Ingat ya, jangan terlalu keras menggosok agar kertas tidak sobek ya. Kemudian yang ketiga ada pensil warna. Nah, caranya sama seperti pensil. Goreskan ujung pensil warna ke kertas gambar. Nah, menggoreskannya dengan pola yang sama ya, dengan sketsa atau gambar kalian ya, supaya warnanya rapih.
Oke anak-anak, semoga kalian mengerti dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.